Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajma'in. Kita tidak bosan-bosannya mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita nikmat kesehatan, kelapangan waktu, sehingga kita bisa melaksanakan rutinitas proses belajar mengajar kita walaupun dalam keadaan daring. Selawat bering salam ke ruh junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana syafaatnya yang kita harapkan mulai daripada saat ini sampai di yaumil akhir nantinya. Anak kami yang kami sayangi, di sini kita melanjutkan materi kita kelas 10 semester genap, di mana materi kita yang lewat adalah tentang hikmah daripada wakaf. Sekarang lanjutan materi kita adalah fungsi wakaf, di mana dalam hal fungsi wakaf ada berbagai macam, ada 4 macam fungsi. Dari sudut fungsi yang pertama adalah dari segi ekonomi, di mana wakaf salah satu aspek yang terpenting adalah sebagai suatu sistem transfer kekayaan yang efektif, yang bisa menambah daripada pendapatan daripada ekonomi, pendapatan daripada suatu masyarakat yang bisa dipergunakannya untuk kepentingan umum. Di mana yang kedua fungsi daripada wakaf dari segi sosial. Dari segi sosial, apabila wakaf diurus dan dilaksanakan dengan baik, berbagai kekurangan akan terfasilitasi dalam masyarakat, akan lebih mudah teratasi. Di mana dalam hal fungsi wakaf dari segi sosial bisa memfasilitasi masyarakat yang belum mampu menjadi mampu, yang tidak ada menjadi ada, sehingga masyarakat yang lain bisa teratasi dengan mudah bagi yang membutuhkannya. Yang ketiga, fungsi daripada wakaf dari segi ibadah, di mana wakaf merupakan satu bagian ibadah dalam melaksanakan perintah Allah serta memperkokoh hubungan dengannya, di mana wakaf bisa menambah daripada pahala orang yang berwakaf, berfungsi bagi orang yang berwakaf, di mana dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 2, allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun, di mana orang yang beriman itu, dikatakan orang yang beriman itu ialah yang mengerjakan sholat, yang percaya dalam hal yang gaib, allazina yu'minuna bil ghaibi, berkeyakinan kepada yang gaib, di mana dalam hal hari kiamat itu merupakan hal yang gaib, surga dan neraka merupakan hal yang gaib. Kita mempercayainya, meyakininya bahwa itu benar-benar ada.
dan memberikan daripada harta yang kita miliki kepada orang lain. Walladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Wa mimma razaqnahum yunfikun, memberikan harta yang kita miliki kepada yang membutuhkan. Di mana dalam hal harta yang kita miliki ini bisa kita berikan kepada orang lain melalui daripada wakaf. Di mana wakaf itu berfungsi sebagai ibadah kita kepada Allah. Berarti kalau dalam hal ibadah berarti sudah ada di situ pahala. Kalau sudah ada pahala di situ berarti ada kebaikan kepada kita, dan kita harapkan nanti di yaumil akhir pahala itulah yang menolong kita. Dimana dari segi fungsi daripada wakaf adalah merupakan ibadah, sarana, alat untuk media untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melalui wakaf, dan juga memperkokoh hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan wakaf. Yang ketiga, di mana dalam hal fungsi wakaf, anak kami lihat, dengarkan, di mana fungsi wakaf dari segi akhlak, di mana wakaf akan menumbuhkan akhlak yang baik. Berarti dengan berwakaf kita bisa menumbuhkan perilaku kita yang baik. Di mana perilaku yang baik itu adalah memberikan atau menolong daripada orang lain. Itu merupakan perilaku yang baik. Memang betul bahwa fungsi wakaf itu adalah akan mempengaruhi daripada akhlak kita. Berarti dalam hal akhlak yang baik, di mana dengan wakaf bisa kita menolong orang lain yang lagi membutuhkan, di mana setiap orang rela mengorbankan apa yang paling dicintainya. Berarti dalam hal wakaf bisa memperbaiki diri kita, di mana dalam hal wakaf itu ada di situ pengorbanan. Pengorbanan apa? Pengorbanan harta, pengorbanan hak milik yang paling dicintainya, sehingga harta itu dimiliki oleh orang lain. Dengan kesukarelaan kita memberikan harta yang paling kita cintai itu, kita berikan untuk suatu tujuan yang lebih tinggi daripada kepentingan pribadi. Ada di situ pengorbanan yang besar. Pengorbanan yang besar dengan mengorbankan daripada yang kita miliki supaya dimiliki oleh orang lain. Berarti di situ ada situ akhlak, memperbaiki akhlak yang baik, menumbuhkan akhlak yang baik. Berarti dalam hal akhlak yang baik itu mengorbankan daripada benda yang paling kita sukai, benda yang paling berharga dimiliki oleh orang banyak. Dengan memberikan wakaf kita, maka lepaslah hak kita kepada harta yang kita miliki tersebut. Manfaat
wakaf. Manfaat wakaf bisa dipergunakan kepada yang pertama masyarakat. Masyarakat di mana dengan masyarakat mampu menghilangkan kebodohan dan mencerdaskan umat. Di mana dengan berwakaf kita manfaatnya bisa menghilangkan kebodohan dan mencerdaskan umat. Yang kedua, mampu mengurangi tingkat kemiskinan. Di mana dengan wakaf yang kita berikan, dengan harta yang kita berikan, dengan benda yang kita berikan, bisa mengurangi daripada kemiskinan. Orang yang belum mampu bisa terangkat martabatnya menjadi mampu. Yang sebelumnya kurang mampu atau miskin menjadi menengah. Yang ketiga, mampu menstimulasi kemajuan serta meningkatkan kesejahteraan umat. Berarti bermanfaat atau berguna bagi masyarakat dalam hal wakaf itu. Yang kedua dari segi dunia pendidikan, di mana manfaat daripada wakaf pada dunia pendidikan mampu membantu masyarakat yang kurang atau yang kekurangan daripada media-media, misalnya buku-buku di sekolah, alat-alat praktek. Dengan adanya wakaf membantu daripada sekolah atau keperluan-keperluan masyarakat dalam hal dunia pendidikan yang sebelumnya kurang lengkap alat-alatnya menjadi terpenuhi kekurangannya. Dan juga mampu dalam hal pembangunan sekolah, di mana dari segi pembangunannya yang belum ada ruangan, belum ada meja, kursi, bisa untuk pembangunan daripada sekolah dengan daripada wakaf yang kita berikan atau orang lain berikan, sehingga membantu pembangunan daripada dunia pendidikan atau sekolah. Yang ketiga, manfaat daripada wakaf bagi pemerintah, mampu membangun jalan atau infrastruktur, bisa itu jembatan atau yang lain-lain. Bisa mengurangi daripada pengeluaran pemerintah dalam hal pembangunan infrastruktur, sehingga mengurangi daripada pengeluaran daripada pemerintah untuk pembangunan daripada jalan-jalan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat atau rakyat. Adapun tata cara formal yang resmi perwakafan di Indonesia menurut Dr. Abdul Ghafur Ansori, secara penerapan maka tata cara perwakafan adalah sebagai berikut. Ini menurut daripada Dr. Abdul Ghafur Ansori. Yang pertama, perorangan atau badan hukum. Berarti dalam hal wakaf itu bisa dalam hal pribadi atau badan hukum yang mewakafkan tanah miliknya sebagai calon wakif datang sendiri di hadapan PPA IW untuk melaksanakan ikrar wakaf. Bila calon wakif tidak dapat datang ke hadapan PPA IW
karena sesuatu sebab seperti sakit, sudah sangat tua atau ujur, dan lain-lain, dapat membuat ikrar wakaf secara tertulis dengan persetujuan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten letak tanah yang bersangkutan di hadapan 2 orang saksi. Ikrar wakaf itu kemudian dibacakan pada najir di hadapan PPA IW. Jadi ini dalam hal tata cara formal perwakapan di Indonesia. Formal, resmi. Ini bisa dicerna atau dipahami dalam hal tata caranya. Yang kedua atau selanjutnya, pada waktu menghadap pada PPA IW tersebut, wakif harus membawa surat-surat sebagai berikut. Yang pertama, sertifikat hak milik atau tanda bukti kepemilikan tanah lainnya seperti IPEDA, girik, petok, kritik, dan sebagainya, dalam hal yang membuktikan bahwa tanah itu atau benda itu adalah milik kita secara legal. Kita membawa bukti kalau tanah dia sertifikat, ya, bukti kepemilikan daripada tanah tersebut. Yang kedua, surat keterangan pendaftaran tanah. Nah, ini juga izin daripada pemerintah daerah. Kalau dalam hal kabupaten, bupati. Dan juga kepala daripada, kalau kita ialah KPN, ya, pertanahan. Yang ketiga, PPA IW kemudian meneliti surat-surat dan syarat-syarat tersebut apakah sudah memenuhi untuk pelepasan hak atas tanah untuk diwakafkan, meneliti saksi-saksi dan mengesahkan semua najir. Menurut Dr. Abdul Ghafur, wakif mengikrarkan, maksudnya wakif itu adalah yang calon untuk memberikan wakaf, mengikrarkan kehendak wakif itu kepada najir. Najir adalah yang menerima, yang memberikan. Wakif memberikan, najir adalah menerima, yang telah disahkan. Ikrar tersebut harus diucapkan dengan jelas dan tegas dan dituangkan dalam bentuk tertulis. Bagi wakif yang tidak dapat mengucapkan ikrarnya karena misalnya sakit atau bisu, ia dapat menyatakan kehendak itu dengan isyarat, kemudian mengisi formulir ikrar wakaf, kemudian semua yang hadir menandatangani belangko ikrar wakaf. Tentang bentuk dan isi ikrar wakaf tersebut telah ditentukan dalam Peraturan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tanggal 18 April 1978 nomor, ya, keputusan _75_78. Itu dalam hal yang menentukan atau keputusan daripada Peraturan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam. Selanjutnya, PPA IW segera membuat akta ikrar wakaf rangkap 3 dengan dibubuhi materai dan salinan akta ikrar wakaf rangkap 4. Inilah dalam hal tata cara formal untuk mewakafkan. Akta ikrar wakaf tersebut paling sedikit memuat nama, identitas wakif, nama dan identitas nazir, data dan
keterangan harta benda wakaf, peruntukan harta peruntukan harta benda wakaf dan jangka waktu wakaf. Selanjutnya, selambat-lambatnya 1 bulan sejak dibuatnya akta tersebut wajib disampaikan kepada pihak-pihak yang bersangkutan. Di samping membuat akta, PPAIW membukukan semua itu dalam daftar akta ikrar wakaf dan menyimpannya dengan baik bersama aktanya. Inilah dalam hal tata cara formal untuk berwakaf. Anak kami yang kami sayangi, di sini selanjutnya adalah perbedaan antara wakaf dan zakat. Di mana dalam hal wakaf dan zakat tentu ada perbedaannya. Dari sisi hukum, di mana zakat berhukum wajib, sedangkan daripada wakaf berhukum sunnah. Di mana dalam hal zakat, ya, mampu atau tidak mampu kamu harus diberikan, harus kita keluarkan. Sedangkan wakaf adalah bagi yang mampu saja. Yang kedua, orang yang diberi harta zakat, maka ia berhak atas kepemilikan benda dan manfaatnya sekaligus. Fakir miskin ketika mendapatkan seekor kambing zakat misalnya, maka ia berhak memiliki kambing itu dan semua manfaat daripada kambing tersebut. Selanjutnya, zakat hanya diperuntukkan bagi 8 golongan yang telah disebutkan dalam Al-Quran. Ini dalam hal Al-Quran surah At-Taubah ayat 60 kalau tidak salah Bapak. Di mana Bismillahirrahmanirrahim, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina wa birriqab. Ini dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 60 kalau tidak salah Bapak, dalam hal golongan orang yang berhak menerima zakat. Wal 'amilina wa birriqab wa fi sabilillah. Itulah dalam hal yang ditentukan golongan yang berhak menerima daripada zakat. Pada harta zakat tertentu disyaratkan ada haul dan nisab, di mana dalam hal haul dan nisab ini, misalnya dalam hal haul itu lamanya, sedangkan nisab itu adalah hitungan atau banyaknya daripada harta itu, sehingga kita wajib mengeluarkan zakatnya. Dimana dalam hal haul dan nisab ini kita jelaskan lagi di pertemuan yang lain. Jumlah zakat yang harus dikeluarkan dari harta yang wajib dizakati telah ditentukan. Misalnya zakat emas, perak adalah sebesar 1/40 dan lain sebagainya. Sedangkan wakaf, ini tadi sudah pecahkan dalam hal dari segi hukumnya. Wakaf, penerima wakaf hanya berhak mengambil manfaat dan guna dari harta wakaf. Penerima hanya berhak mengambil manfaat dan guna dari harta wakaf. Ini hanya boleh mempergunakan daripada harta yang diwakafkan itu. Misalnya tanah, boleh mempergunakan, boleh memakai, dan ia tidak berhak memiliki atau menghabiskan harta wakafnya. Pada wakaf hewan ternak, misalnya wakaf kambing, maka penerima wakaf
hanya berhak mengambil air susunya atau manfaat daripada kambing tersebut, sedangkan kambingnya tidak berhak ia miliki. Misalnya tanah tadi yang diwakafkan hanya boleh dimanfaatkan, boleh kita di sana beribadah, boleh kita melakukan kegiatan yang positif tanpa memiliki daripada tanah tersebut, tapi mempergunakan atau melakukan kegiatan yang positif di sana boleh. Selanjutnya, sedangkan wakaf diperuntukkan tidak hanya pada 8 golongan itu saja. Ini yang 8 golongan tadi ada dalam Quran surah At-Taubah ayat 60 kalau tidak salah Bapak, insyaallah. Dan wakaf itu bagi semua umat Islam, tidak pada golongan yang 8 itu. Di mana yang 8 itu? Orang yang berhutang, hamil, miskin, fisabilillah. Adapun pada wakaf tidak ada syarat haul dan nisab. Ini tidak ada pada banyaknya atau lamanya. Banyak atau lama. Dalam kasus wakaf tidak ada ketentuan spesifik mengenai jumlah harta yang diwakafkan. Jadi itu saja dulu dalam hal materi kita tentang wakaf ini. Mudah-mudahan anak kami bisa memahami apa yang Bapak jelaskan ini. Untuk lebih memahaminya, bisa Bapak menjelaskan pada saat kita tatap muka normal di kelas kita. Mudah-mudahan kita, anak-anak kami sekalian, secepatnya kita bertemu di ruangan kelas secara normal. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.